Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Sarmila. Oke, baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi matematika kelas 7, yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, pertama yang akan kita pelajari yaitu materi mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya ada contoh soal beserta pembahasannya. Oke, kita masuk ke materi pertidaksamaan linear satu variabel atau bisa disingkat dengan PTLSP. Sebelumnya, apa itu PTLSP? PTLSP ini merupakan kalimat terbuka yang memiliki satu jenis variabel yang berpangkat 1. Jadi, sama seperti persamaan linear satu variabel, bedanya persamaan linear satu variabel ini menggunakan tanda kesamaan atau tanda sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSP menggunakan tanda ketidaksamaan, yaitu tandanya tanda kurang dari, tanda lebih dari, tanda kurang dari atau sama dengan, dan tanda lebih dari sama dengan. Nah, di sini terdapat contoh yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel dan juga yang bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita masuk ke contoh yang PTLSP atau contoh yang pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang pertama yaitu 2y ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 5. Nah, ini merupakan kalimat terbuka ya, karena di sini kita belum bisa menentukan nilai kebenarannya. Kemudian di sini dia ini memiliki satu variabel, yaitu variabel y, dan berpangkat 1 dan menggunakan tanda ketidaksamaan, yaitu tanda lebih dari atau sama dengan. Kemudian contoh yang lainnya adalah 6 dikurangi 2m kurang dari 8 dan 7 kurang dari 1 dikurangi 2x. Dan contoh selanjutnya di sini terdapat contoh yang bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang pertama terdapat x pangkat 2 kurang dari 9. Di sini kenapa tidak dikatakan pertidaksamaan linear satu variabel? Karena di sini variabelnya berpangkat 2. Kemudian contoh yang kedua, di sini terdapat x ditambah y lebih dari 0. Kenapa tidak dikatakan PTLSP? Karena di sini variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Kemudian contoh yang ketiga, x pangkat 2 dikurangi x lebih dari 0. Kenapa tidak dikatakan PTLSP? Karena memiliki 2 jenis variabel, yaitu x kuadrat dan x pangkat 1. Selanjutnya di sini terdapat penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Pada prinsipnya, penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel ini sama halnya seperti penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang harus diperhatikan yang pertama yaitu usahakan semua variabel ini berada di ruas kiri dan bilangan ini berada di ruas kanan. Dan yang kedua, nyatakan PTLSP ini dalam bentuk yang paling sederhana. Misalkan, tentukan nilai variabelnya. Tapi, yang harus diingat dan perlu diperhatikan dari penyelesaian PTLSP adalah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka ketidaksamaan itu akan tetap. Tetapi, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka ketidaksamaan itu akan berubah. Misalkan, sebelum dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, PTLSP memiliki ketidaksamaan yang tadinya kurang dari setelah dikali atau dibagi bilangan negatif yang sama menjadi lebih dari, dan tanda kurang dari sama dengan setelah dibagi atau dikali bilangan negatif yang sama menjadi lebih dari atau sama dengan. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, penyelesaian dari x kurang dari sama dengan 5 dan anggota x itu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kemudian yang ditanya di sini kan
X kurang dari 5. Jadi kita lihat di sini anggota X-nya yang nilainya kurang dari sama dengan 5. Itu kan ada 2 sama 4. 2 sama 4 kan kurang dari sama dengan 5. Sedangkan 6 ini lebih dari sama dengan 5. Jadi 6 ini tidak termasuk. Kemudian di sini ada kata kurang dari sama dengan 5. Nah, seharusnya 5 ini dimasukin karena di sini X-nya itu tidak ada anggota 5, jadi 5-nya tidak dimasukin. Jadi penyelesaian dari X kurang dari sama dengan 5 ini adalah 2 dan 4. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari 2Y ditambah 1 kurang dari 9 dan Y-nya ini merupakan anggota dari himpunan bilangan asli. Oke, kita jawab yang pertama. Kita terlebih dahulu tulis pertidaksamaannya. 2Y ditambah 1 kurang dari 9. Nah, ini sistemnya sama seperti penyelesaian persamaan linear satu variabel. Pertama, kita usahain terlebih dahulu semua variabelnya ini berada di ruas sebelah kiri. Kemudian bilangannya ini di ruas sebelah kanan. Nah, di sini 2Y tetap di sebelah kiri. Di sini plus 1. Nah, plus 1-nya ini bilangan kan ya. Bilangan ini kita pindahin ke ruas sebelah kanan. Yang tadinya plus jadi minus. Dan 2Y kurang dari 9 dikurangi 1. Nah, 2Y kurang dari 8. Y-nya ini kita jadikan 1 atau jadikan koefisien. Sehingga 8 ini kita bagi dengan 2. Maka 2 dibagi 2 habis, dan 8 dibagi 2 sisa 4. Jadi Y kurang dari 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya tadi kan bilangan asli kan itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi bilangan yang kurang dari 4 yaitu 1, 2, 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya Y kurang dari 4 yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian dari 10 kurang dari 3Y min 2 dengan Y elemen himpunan bilangan asli adalah. Penyelesaiannya pertama kita tuliskan dulu pertidaksamaannya. 10 kurang dari 3Y min 2. Nah, selanjutnya karena di sini 3Y-nya di ruas sebelah kanan, kita pindahkan dulu ke ruas sebelah kiri jadi min 3Y kurang dari min 2-nya di sini merupakan bilangan ini kan harus ada di sebelah kanan. Min 2-nya tetap. Nah, di sini 10-nya di ruas sebelah kiri kita pindahkan yang tadinya positif jadi negatif. Jadi min 2 min 10. Nah, kemudian diperolehlah kita hitung min 3Y kurang dari min 2 min 10 jadi min 12. Nah, selanjutnya yang kita peroleh itu Y-nya ini kita jadikan yang berkoefisien 1 sehingga masing-masing ruas ini dibagi dengan negatif 3. Negatif 3Y dibagi dengan negatif 3 yaitu Y, dan negatif 12 dibagi dengan negatif 3 yaitu 4. Nah, di sini perhatikan, karena kedua ruas ini dibagi bilangan negatif yang sama, berarti tanda ketidaksamaannya berubah dari yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari, sehingga diperoleh Y lebih dari 4. Dilihat di soal di sini Y-nya ini elemennya bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Karena di sini Y-nya itu lebih dari 4, maka kita ambil jadi himpunan penyelesaiannya dari Y lebih dari 4 yaitu 5, 6, 7 dan seterusnya. Selanjutnya contoh soal yang keempat, penyelesaian dari 2 dikali P dikurangi 1 ditambah dengan 3 lebih dari atau sama dengan 3P dikurangi 5 adalah. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu pertidaksamaannya. Tadi 2 dikali P dikurangi 1 ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 3P dikurangi 5. Karena di sini terdapat perkalian, kita kalikan terlebih dahulu 2 dikali P dan 2 dikali min 1.
2 dikali P yaitu 2P, 2 dikali min 1 min 2 ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 3P dikurangi 5. Terus kemudian di sini variabelnya kita pindahkan ke sebelah kiri, 2P masih tetap. Di sini 3P-nya kita pindahkan, yang tadinya positif jadi negatif, pindahkan ke sebelah kiri. Nah, di sini kemudian kita bilangan pindah ruaskan ke sebelah kanan. Di sini min 5 itu masih tetap di sebelah kanan. Kemudian min 2 plus 3 ini pindah ruas ke sebelah kanan, min 2 jadi plus 2, plus 3 menjadi min 3. 2P min 3P kita hitung menjadi min P lebih dari atau sama dengan min 5 ditambah 2 dikurangi 3 menjadi min 6. Karena di sini P-nya masih minus, kita bagi kedua ruas ini dibagi dengan min 1, sehingga diperoleh min P lebih dari atau sama dengan min 6 menjadi P kurang dari atau sama dengan 6. Di sini kenapa tandanya berubah? Karena tadi kedua ruas ini dibagi masing-masing dengan bilangan negatif yang sama, ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, oke adik-adik, itu tadi pembahasan yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kakak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.